Jakarta, Juli tahun 2021. Langit kelabu menggantung di atas kota yang letih. Jalan-jalan kosong, siren ambulans tak henti merong, dan ketakutan menjadi teman harian. Di balik semua itu, ada dua hati muda yang belum tahu bahwa takdir mereka telah saling menoleh. Raka Pratama duduk di depan laptopnya, menatap layar kosong Zoom. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu muak dengan kelas daring. Orang-orang sibuk memperdebatkan pasal-pasal, sementara rakyat di luar sana bergelut dengan hidup dan mati. Sementara itu, di Rusun Cipinang, Indah Larasati merapikan catatan kecilnya untuk diskusi malam itu. Ia mahasiswi sastra yang aktif di Forum Mahasiswa Progresif. Malam ini ia akan berbicara soal puisi sebagai bentuk perlawanan. Sebuah tema yang dianggap terlalu puitis oleh beberapa teman forum. Diskusi daring itu mempertemukan mereka. Raka bertanya, apakah puisi bisa mengubah struktur kekuasaan? Dan Indah menjawab, jika struktur itu membunuh harapan, maka puisi adalah cara jiwa bertahan. Seketika ruang hening, Raka diam. Ia belum pernah mendengar jawaban seindah dan setajam itu. Setelah diskusi, mereka saling bertukar akun. Percakapan berlanjut di Twitter, DM, lalu beralih ke Telegram. Raka merasa nyaman. Indah cerdas, jujur, dan tak segan mengkritiknya. Indah pun merasa nyaman. Raka tak menggurui, ia mendengar. Pandemi membatasi pertemuan, tapi keduanya nekat. Mereka memilih taman kecil di Tebet, tempat yang cukup sepi dan terbuka. Bertemu dengan masker dan jarak, mereka bicara hingga senja, tentang buku, keluarga, kesenjangan, dan mimpi. Raka berkata, ayahku ingin aku jadi pengacara negara, tapi aku cuma ingin menulis dan mengajar. Indah menyahut, aku hanya ingin hidup tanpa takut. Jadi anak dari orang yang pernah dipenjara. Di rumah, Indah mulai gelisah. Ibunya mendukung pertemanan itu. Tapi Surya Sutanto, ayahnya, segera tahu siapa Raka, ia murka. Agus Pratama adalah lawan lamanya, orang yang mendukung pasal anti-demonstrasi, yang menyeretnya ke penjara. Baginya, Raka adalah bayangan masa lalu yang ingin ia kubur. Di Menteng, keluarga Pratama juga mencium kabar. Agus menyelidik, begitu tahu latar Indah. Ia memanggil Raka ke ruang kerjanya. Apa kamu mau menghancurkan reputasi keluarga ini? Hanya karena perempuan itu? Aku hanya ingin hidup jujur. Agus memukul meja. Hidup jujur tak akan membawamu ke Senayan. Raka dan Indah sadar cinta mereka tak akan direstui. Tapi mereka tidak ingin menyerah. Mereka menyusun rencana untuk kabur ke Yogyakarta. Kota itu terasa jauh dari kekuasaan dan trauma. Mereka menabung diam-diam, mencari kosan kecil di pinggir kota. Raka akan menjadi guru les daring. Indah akan menerjemahkan buku-buku sastra dari rumah. Jika ini gila, maka biarlah dunia menyebut kita gila. Gila karena ingin hidup sendiri, bukan diatur kebencian orang tua. Malam keberangkatan, Indah menulis surat untuk ayahnya. Ayah, aku bukan ingin lari dari ayah. Aku ingin lari dari bayang-bayang dendam ayah. Aku ingin hidup tanpa takut mencintai. Jika aku salah, biarlah aku salah sebagai manusia, bukan alat politik. Surat itu ditemukan sebelum waktunya. Surya panik. Ia menghubungi Agus. Keduanya mengejar ke stasiun Pasar Senen, tempat Raka dan Indah akan naik kereta malam. Keduanya dengan mobil terpisah melaju menuju stasiun Pasar Senen. Di peron, Raka menunggu. Tak lama kemudian Indah datang, namun langkahnya terhenti. Teriakan membelah udara. Dua ayah,
dua pengawal, dua dunia bertabrakan. Terjadi pertengkaran besar. Kata-kata keras, tuduhan, dan air mata mengalir deras. Dalam kekacauan itu, Indah jatuh dari tangga besi peron. Saat mencoba menjauh dari keributan, ia terpeleset dan kepalanya terbentur reng. Raka berlari, memeluk tubuh Indah yang bersimbah darah. Dan senja telah menutup mata gadis itu. Pemakaman Indah sunyi, tak ada teriakan. Hanya hujan ringan dan tanah merah. Surya berdiri di satu sisi, Agus di sisi lain, tak berkata apa-apa. Tapi mereka tahu, dendam mereka telah membunuh masa depan dua anak manusia. Raka meletakkan sikat bunga kenangan di atas nisan tertulis, Indah Larasati, gadis yang ingin hidup tanpa takut mencintai.